Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video saya hari ini saya ingin membahas tentang kekalahan Liverpool dari Atalanta di kandang mereka sendiri dengan skor 0-2. Sebuah pertandingan di mana Liverpool sulit berkembang saat mereka menyerang dan sulit bertahan saat mereka mendapatkan pressure dari para pemain Atalanta. Beberapa waktu sebelumnya Liverpool bisa menang di kandang Atalanta dengan skor telak 0-5. Kita semua tentu bingung bagaimana Liverpool bisa kalah dengan skor 0-2 padahal sebelumnya kita tahu Liverpool dengan krisis pemain yang sekarang mereka hadapin karena begitu banyak pemain yang cedera masih tetap saja formnya stabil. Nah, bagi saya ini mudah sekali teman-teman untuk kita menganalisa pertandingan ini. Yang pertama tentu kita perlu pahami bahwa Jurgen Klopp perlu melakukan rotasi di starting lineup Liverpool. Karena ia juga tentu tidak ingin mengambil resiko bahwa sisa pemain-pemain inti yang masih bugar jika terus diforsir, dipaksakan untuk bermain di setiap pertandingan dengan jadwal yang padat sekarang. Dan juga di mana masih dalam situasi dan kondisi pandemi bisa saja nanti ya kan mengalami cedera atau juga justru terpapar virus yang sekarang kita tahu sedang mewabah. Jadi oleh karena itu Klopp melakukan begitu banyak perubahan di starting lineup Liverpool. Oke, teman-teman sudah tahulah dari lineup seperti apa. Ya, jika saya mengulanginya lagi nanti tentu makan durasi dari video ini. Tapi yang saya perhatikan dari lineup yang diturunkan di defense, ya kan ini defense yang minim berpengalaman atau minim memiliki jam terbang bermain di kompetisi antar klub Eropa. Neco Williams, Rhys Williams dan juga Tsimikas. Ini tiga pemain yang jarang bermain di kompetisi antar klub Eropa. Di tengah, siapa pembagi bola di tengah? Tidak ada Henderson, tidak ada Naby Keita dari awal. James Milner out of form, ya bukan underperform, out of form saya melihat. Curtis Jones sama sekali tidak berkembang. Di depan, Salah is good, Mane is good. Dari mana nih Origi bisa masuk? Oke lah, Origi mungkin diberikan kesempatan agar Jota beristirahat. Firmino juga ditaruh di bangku cadangan terlebih dahulu. But Origi cannot perform because he did not get the pass, he did not get the supply yang ia perlukan untuk menyelesaikan peluang-peluang menjadi gol. Karena kita tahu Origi bukanlah pemain seperti Mane, Salah, Jota, apalagi Firmino yang pergerakannya bisa kita ibaratkan fleksibel atau mobile. Oke, how about Atalanta? Nah, ini tim yang kita tahu tidak banyak juga melakukan perubahan di starting lineup ya oleh pelatih Gasperini, tapi memang ada beberapa pemain yang kali ini bisa bermain seperti Ilicic, what a player in this game. Oke, Gomez bermain lebih baik di game ini daripada first leg karena kali ini ia berpartner di depan bersama Ilicic walaupun ia bermain sedikit ke belakang. Pessina good player, Gosens dan juga Hateboer bermain lebih baik lagi di game ini. Kemudian Romero juga bagus dan penjaga gawang kita lihat di sini ya, bukan Sportiello seperti di pertemuan pertama tapi Golini. Nah, jadi kita lihat Atalanta juga seperti di first game pada saat mereka lawan Liverpool juga di pertandingan ini bermain menyerang. Mereka tidak memikirkan untuk bertahan lebih awal karena mereka perlu meraih kemenangan jika mereka ingin membuka peluang untuk lolos dari fase grup. Ya, setelah mereka kalah telak di first game 0-5. Justru mereka menyerang dengan akan melakukan penetrasi di dua sektor di mana Liverpool saya kira lemah dan tentu ini juga sudah diantisipasi atau juga ya mungkin dipelajari lah oleh pelatih Gasperini karena terus-menerus serangan Atalanta ini dibangun dari salah satu sektor yang ditempati oleh para fullback Liverpool, Neco Williams atau juga Tsimikas. Dan berkali-kali serangan itu yang dibangun berhasil ya akan dilakukan dengan begitu rapi dan menghasilkan beberapa peluang bagi Atalanta untuk mencetak gol walaupun juga ada pergerakan-pergerakan individual dari para pemainnya. Ilicic, Gomez dan juga saya kira Pessina ya. Bagus banget nih pergerakan tiga pemain ini. Ditambah Gosens yang bisa mendadak tiba-tiba muncul dari second line untuk memberikan shock terapi bagi para pemain di lini pertahanan Liverpool. Seperti apa lini pertahanan Liverpool? Tidak ada koordinasi sama sekali yang saya perhatikan. Ya, terutama di babak pertama. Bahwasannya Liverpool kemasukan gol di babak kedua, tapi tinggal menunggu waktu saja nih Liverpool kemasukan gol, teman-teman. Tapi yang terus menjadi persoalan bagi Liverpool, siapa yang bisa membantu membangun serangan ke lini depan. Karena walaupun ada Mane dan juga Salah, kita tahu bahwa dua pemain ini juga memerlukan suplai bola. Biasanya itu muncul dari salah satu fullback.
Trent tidak bermain, Milner bermain. Milner lebih banyak memberikan passing dari tengah, jarang melakukan overlap. Tapi kali ini kita lihat yang bermain Williams tidak berkembang. Di sebelah kiri juga yang bermain Tsimikas lebih-lebih parah. Saya melihat penampilannya. Parah dalam arti kata, ia tidak efektif ataupun efisien. Ya, jadi di sini terlihat bahwa ia sama sekali tidak berkembang dalam posisinya, sehingga kita tahu akhirnya ia juga diganti oleh Jurgen Klopp di babak kedua. Betul kan? Dan kita lihat ada serangkaian pergantian yang dilakukan Klopp di babak kedua dengan memainkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman atau yang biasa bermain sebagai pemain inti kekuatan dari Liverpool. Jadi pada saat defense juga kehilangan koordinasi, tidak ada pemain yang membagi bola ke depan kepada para pemain Liverpool, ya jelas terlihat Liverpool sama sekali tidak bisa berkembang di game ini. Atalanta berkali-kali menyerang, akhirnya Gomez mengirimkan umpan silang. Di sana juga kita lihat bagaimana tidak ada penutupan yang dilakukan, di mana Tsimikas sedikit terlambat untuk melihat pergerakan dari Gomez, tapi juga Reece Williams juga kita lihat hanya melihat bola. Ya, jadi di sanalah bukti dari apa yang tadi saya jelaskan bahwa hilangnya koordinasi di lini pertahanan Liverpool. Great goal by Ilicic, and then the second goal mirip juga kan seperti itu, Gomez dengan umpan silang dari posisi yang hampir sama seperti umpan silang pertama yang ia berikan terjadi gol pertama bagi Atlanta. Dan kita lihat Hateboer menyundul bola, dan di sana kita lihat langsung bola tersebut disambut oleh pemain Atalanta yakni Gosens, di mana Gosens memang sering muncul dari second line secara tiba-tiba. Dan di sana pun kita lihat ada Matip dan saya kira jika tidak salah Neco Williams ya, yang sepertinya menutup beberapa pemain Atalanta, tapi Gosens yang tiba-tiba muncul ini tidak dimonitor pergerakannya. Nah, itulah saya kira bahwa terus-menerus jika ada pemain dari tengah yang coba untuk recover, ya ini sulit juga bagi Liverpool, karena setelah tertinggal 1 gol kan kita tahu bahwa Klopp melakukan beberapa pergantian, di mana Jota juga dimainkan, Robertson juga dimainkan kan, dan pemain-pemain lainnya. Tapi Atlanta sudah mendapatkan momentum. Atlanta sudah bermain nyaman, para pemain sudah bermain nyaman, dan mereka justru bisa lebih cepat melepaskan umpan pada saat mereka sudah berada mendekati kotak penalti pertahanan Liverpool. Karena saya kira para pemain Atalanta juga paham bahwa Liverpool have a problem in defense, big problem, dan itu terlihat. Ya, tentu pertanyaan yang muncul ya bagi kita semua, apakah Klopp salah dengan melakukan rotasi besar-besaran di lineup? Saya kira tidak salah. Karena ia perlu melakukan rotasi ini untuk menjaga kebugaran para pemain. Tapi yang saya melihat ada keterlambatan respon dari Klopp. Karena kan babak pertama ya masih berakhir dengan skor 0-0. Tidak ada respons dari Klopp. Mungkin ia masih mempercayai para pemain yang tampil dari awal. Tapi justru itu yang membuat Atalanta terus-menerus bermain ya dengan cara menekan Liverpool dengan begitu tenang dan juga nyaman. Karena mereka tidak dapat pressure dari para pemain Liverpool sebaliknya. Seperti yang biasa kita lihat attacking pressing game. Oke, mereka nge-press, tapi attackingnya tidak rapi. Tidak ada pemain yang bisa membagi bola. Itu yang menjadi persoalan. Ya memang Liverpool main tanpa playmaker, tapi fullback ini kan juga tidak berkembang sama sekali. Nah, jadi saya kira keterlambatan respons dari Klopp juga yang membuat ya Liverpool akhirnya kalah ya, tanpa juga bisa mencetak gol, dan tidak ada shot on target juga dari Liverpool di game ini ya. Ini tentu mengkhawatirkan jika nantinya ke depannya Klopp kembali melakukan rotasi besar-besaran seperti lawan Atalanta ini. Ya tentu ini juga adalah sebuah strategi tersendiri dari Klopp agar para pemain nanti bisa ia mainkan lagi yang inti di English Premier League sambil nanti menunggu game lawan Ajax, di mana tentu ia akan turun lagi dengan kekuatan penuh. Ya saya kira bisa saja Klopp tadinya ya, ini hanya pemikiran saya, mungkin Klopp menargetkan bahwa minimal Liverpool tidak kalah di game ini dan mendapatkan 1 poin. Tapi ternyata justru Liverpool kalah, dan tentu kekalahan ini menjadi semacam peringatan bagi Klopp bahwa ia perlu lebih berhati-hati jika melakukan rotasi di pertahanan. Ini pertahanan ini memang rawan banget nih bagi Liverpool. Ya, ketika mereka tidak menurunkan pemain yang bisa tampil sebagai koordinator. Ya, jika tidak ada Van Dijk, kita tahu ada Fabinho. Jika tidak ada Fabinho, maka ada Joe Gomez. Oke lah, Gomez juga tidak mengecewakan jika ia bermain berduet dengan Matip. Ya, jadi jika tidak ada yang bisa melakukan koordinasi sebagai koordinator, nah di sanalah Liverpool terlihat lemah di defense. Belum lagi tidak ada fullback yang biasa bermain. Robertson juga tidak bermain, Trent juga tidak bermain. Ya, paling tidak kekalahan Liverpool ini juga sepertinya merupakan sebuah peluang ya bagi Atalanta untuk lolos ke fase selanjutnya. Tapi saya masih optimis bahwa Liverpool akan lolos dari grup ini. Next game lawan Ajax, saya kira Klopp sudah tahu apa yang perlu ia lakukan
Klopp is the mastermind behind Liverpool success, dan saya selalu percaya dan yakin bahwa Klopp kembali akan merubah situasi saat ini menjadi sebuah kemenangan bagi Liverpool di game selanjutnya. Kita tunggu next game of Liverpool in UEFA Champions League. Once again, thank you for watching this video. No hate, only football. Salam sepak bola.